Gregorius Ronald Tanur telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan hingga menewaskan kekasihnya yakni Dini Sera Afrianti, janda beranak satu yang baru 5 bulan dipacarinya. Berikut adalah kronologi kejadiannya. Kejadian bermula pada tanggal 3 Oktober 2023 saat GR dan DSA berkaraoke sambil meminum miras di room 7 Black Hole KTV di Mall Landmark Surabaya. Usai berkaraoke, mereka memutuskan untuk pulang, namun terjadi cekcok antara keduanya. Dikatakan oleh saksi dan juga terlihat dari CCTV, setelah sempat menendang DSA, GR menggunakan botol miras yang ia bawa untuk 2 kali memukul kepala korban. Tidak sampai di situ, perselisihan pun masih terjadi saat mereka kembali ke mobil. Di basement mobil tersebut, GR melindas tubuh DSA dan terseret lebih dari 5 meter. Terkait viral yang mana ketika korban sudah tergeletak ada beberapa pria berdiri di sampingnya seperti ya, itu adalah dari pelaku itu sendiri. Pelaku ketika peristiwa itu terjadi ketika korban sudah terlindas kendaraan, terseret sekitar 5 meter, kemudian pelaku berhenti karena ada teriakan dari satpam atau security, kemudian turun, di mana ketika turun posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh tertidur, kemudian ada satpam di sekelilingnya. Pelaku berusaha untuk merekam peristiwa itu. Ya, itu adalah dari handphone milik pelaku itu sendiri. Para petugas yang melihat kejadian ini pun tidak tinggal diam. Petugas menegur GR, namun ia justru menaikkan DSA yang sudah dalam keadaan lemas ke bagasi mobil dan membawanya ke apartemen. Sesampainya di apartemen pukul 1:15 waktu Indonesia Barat, GR memindahkan korban ke kursi roda dan mencoba memberikan nafas buatan sambil menekan dada korban. Namun tidak ada respon. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Yang paling parah adanya luka di dada, kemudian hati, dan patah tulang pada iga nomor 2, 3, 4, 5. Luka itu yang menyebabkan kematian. Ada tekanan di dada sehingga dada tidak bisa mengembang. Dukanya kelindas itu. Ya, kalau dari peristiwa itu mau kan cekcok di lift, ada tendangan si pelaku di paha kanan dalam, ada pukulan botol teko di kepala. Tapi kalau dari keterangan dokter yang menyebabkan kematian adalah di dada dan terutama di dada, menurut keterangan dokter. Dari serangkaian proses penyelidikan dan juga penyidikan, pemeriksaan saksi dan juga CCTV hingga hasil otopsi, GR kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dini Sera Afrianti kerap membagikan video kemesraannya dengan sang kekasih Ronald Tanur. Siapa sangka korban tewas setelah dipukuli dan dilindas dengan mobil oleh pacarnya itu. Ini beberapa video yang menampilkan kemesraan dua sejoli, Dini dan Ronald. Gambar-gambar ini diunggah korban di akun media sosialnya. Bisa dibilang, Dini sangat bucin alias budak cinta kepada Ronald. Namun siapa sangka Ronald tega berbuat sadis kepada kekasihnya. Ronald bahkan membuat Dini meregang nyawa dengan cara di luar nalar. Ronald menendang Dini hingga jatuh terduduk lalu memukuli kepala korban dengan botol minuman keras. Ronald juga sempat melindas Dini dengan mobil hingga terseret sejauh 5 meter. Luka serius pada bagian dada lah yang membuat Dini tidak lagi bernyawa. Pada dada, bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan,
pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Karena aksi bejatnya tersebut, Ronald dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus ini, kami sudah terhubung bersama rekan kami Farah Manila dari Surabaya, Jawa Timur. Farah, apakah motif dari kasus ini berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Ya, Vena, hingga saat ini kami terus berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian, namun memang pihak kepolisian masih belum bisa memberikan jawaban terkait motif penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur kepada kekasihnya Dini Sera Afriandi yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2023 lalu dan menyebabkan Dini meninggal dunia. Termasuk terkait apa sebenarnya penyebab kematian dari Dini. Namun tim forensik RSUD Dr. Sutomo juga telah memberikan informasi terkait apa saja yang terjadi pada Dini setelah dilakukan autopsi. Ada sejumlah luka memar yang dialami oleh Dini berdasarkan pemeriksaan luar oleh tim forensik Dr. Sutomo, yaitu luka memar pada bagian kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada, perut kiri bawah, lutut kanan, tungkai kaki atas atau paha, dan juga kemudian pada punggung tangan. Selain itu juga tim forensik juga menemukan luka lecet pada sejumlah anggota gerak atas, dan berdasarkan pemeriksaan dalam yang dilakukan ditemukan juga resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan juga patah tulang disertai dengan resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Dan jika kita melihat dari kronologis kejadian, memang ini bermula sejak Ronald Tanur bersama dengan kekasihnya makan malam pada pukul 6:30, kemudian mereka pada pukul 9 malam berada di tempat hiburan malam Black Hole di Landmark Mall, dan memang diketahui Dini maupun kekasihnya Ronald Tanur ini memang sedang meminum minuman keras jenis tequila, dan kemudian mereka melakukan pertengkaran yang disaksikan oleh pihak keamanan tempat hiburan malam tersebut. Dan di dalam lift itulah lokasi Ronald Tanur melakukan penganiayaan kepada Dini dengan menendang kaki, kemudian memukul kepala sebanyak 2 kali, bahkan hingga menyeret Dini atau korban dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Ronald Tanur sejauh 5 meter. Dan meski kronologi ini telah terungkap, pemirsa, sekali lagi motif dari penganiayaan yang dilakukan oleh Georgius Ronald Tanur ini belum diungkap oleh pihak kepolisian. Dan jika kita melihat informasi dari kuasa hukum dari korban, memang korban Dini ini memang sudah kerap kali mengalami kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh GR itu tidak hanya pada malam penganiayaan itu terjadi. Artinya sudah dari sebelum-sebelumnya, sejak mereka berhubungan ini memang sudah terjadi penganiayaan dan kekerasan sudah cukup lama. Rencananya pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi pada beberapa hari ke depan. Informasi yang kami dapatkan, rekonstruksi ini akan dilakukan pada pekan depan. Vena. Baik, terima kasih Farah Manila melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.